Hai, iOS 18.1.1 nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba rilis. Dan apakah ada fitur-fitur baru dan perbaikan apa aja yang terjadi di iOS 18.1.1 ini? Langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, kali ini ada update iOS 18.1.1. Pertama kita coba lihat dulu untuk update-nya di sini. Di software update udah gua capture. Untuk size update-nya di iOS punya gua di iPhone 14 adalah 285,2 MB, sementara di iPhone XR punya gua itu nggak nyampe 200, sekitar 190 MB-an. Di update dari iOS 18.1. Dan tiap iPhone tentunya akan punya size update yang berbeda tergantung tipe iPhone kalian apa dan juga update dari iOS berapa. Jadi kalau misalkan update-nya gede sampai giga-giga, itu jangan heran juga karena tergantung update-nya dari iOS berapa dan iPhone-nya tipe apa kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau update tinggal update aja. Lalu kayak biasa bisa teman-teman lihat juga di sini iOS 18.1 dan .1. Artinya kalau ada double point kayak gini itu update-nya sangat minor. Bisa kita baca juga di sini informasinya. This update provide important security fix and is recommended for all user. Jadi untuk update kali ini tuh nggak ada penambahan fitur baru, lebih kepada perbaikan bugs di iOS 18.1 dan juga ada peningkatan untuk keamanannya. By the way, untuk iOS 18.1 itu kemarin itu yang gua temuin bugsnya ada di bagian editing foto. Misalkan kayak gini. Misalkan ketika kita edit, klik tombol edit di sini, lalu misalkan gua kasih filter aja di sini, kasih filter warna yang beda. Ketika kita done, tekan done kayak gini, itu hasil editingnya tetap kayak semula, kayak sebelum diedit. Jadi nggak ada perubahan sebelum dan setelah editing. Tapi kalau sekarang udah sembuh, udah normal kayaknya nih. Karena ketika editing ini ada perubahan. Bisa kita coba lagi. Di sini misalkan gua ubah lagi filternya, lalu klik done. Oke, kesimpan dan berubah. Kalau di iOS 18.1 mungkin teman-teman juga ngalamin ketika kita save dari hasil editan ternyata nggak ada perubahan dan masih aja kayak sebelum diedit kayak gitu. Selain itu, ada juga bugs yang gua rasain adalah di jaringan Wi-Fi-nya di iOS 18.1. Ketika Wi-Fi-nya terkoneksi dengan baik, normal, di handphone lain juga nggak ada masalah. Di iPhone punya gue ini kadang-kadang disconnect sendiri atau kadang-kadang tiba-tiba no connection. Padahal di device lain, di handphone Android yang lain itu aman-aman aja dan lancar-lancar aja. Tapi sekarang ini udah 1 kali 24 jam lebih kayaknya gua pakai dari iOS 18.1.1. Overall lancar dan nggak ada isu sama sekali. Untuk jaringannya itu relatively aman. Lalu kita juga bisa cek di sini untuk build numbernya. Sebentar, kita masuk ke general, about, dan cek juga untuk iOS version di sini. Yes, build numbernya itu ada di 22B91. Jadi pastiin kalau kalian ada di iOS 18.1.1, build numbernya itu sama di 22B91. Lanjut di iPhone storage. Kita coba iPhone storage-nya apakah aman. iPhone storage. Cepet ini loadingnya, harusnya aman. Bisa kita lihat di sini. iOS-nya ada di 11,6 GB dan sistem datanya ada di 5,24 GB. Relatively ini normal. Untuk iOS-nya ini masih tergolong oke-oke aja, nggak bugs, nggak sampai puluhan giga atau nggak 0 kilobyte. Dan sistem datanya pun ini juga termasuk yang oke. Tergantung banyak atau sedikitnya data sih di iPhone kita. Dan sistem data ini biasanya variatif, biasanya itu berubah-ubah walaupun memang nggak jauh beda kayak gitu. Jadi untuk iPhone storage ini aman-aman aja, nggak ada isu di bugsnya. Lanjut di bagian baterai. Oke, baterai mana ini? Nih baterai. Kita cek baterai health dulu. Oke, nggak ada penurunan. Untuk pemakaian gue ini hampir setahun setengah, 93%, nggak ada penurunan, aman-aman aja. Dan untuk daya tahan baterainya pun relatively ini cukup baik, tidak ada isu sampai panas atau boros. Untuk pemakaian gue bisa teman-teman lihat lebih mayoritasnya sosial media dan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya tentunya kayak video streaming dan yang lainnya. Ini SOT yang didapat kemarin itu lumayan sekitar 3-4 jaman dan sekarang tuh dari pagi baru di charge. Relatively untuk baterai ini normal, nggak ada isu bugs atau panas.
Di postingan thread punya gue juga ada yang komen kalau di iPhone 15 ternyata baterainya lebih baik dan juga untuk suhunya lebih adem. Yang gue rasain sih selama 1x24 jam pakai ini memang suhunya lebih baik dan lebih adem. Lanjut kita akan coba cek juga untuk performanya. Gue udah melakukan pengujian dengan Antutu Benchmark, ini baru banget kemarin. Skornya pun relatively masih cukup tinggi untuk di iPhone 14 ini. Ada di angka 1,259 juta sekian ya. Jadi masih tinggi walaupun dibanding iOS 17 ini agak sedikit menurun. Kalau di iOS 17 waktu itu gue dapet sekitar 1,3 jutaan. Tapi ya normal-normal aja karena memang update-nya cukup banyak, update-nya cukup gede gitu, major dari iOS 17 ke 18. Jadi kalau ada penurunan sedikit-sedikit wajar lah. Lalu untuk Geekbench gue juga udah melakukan pengujian dengan Geekbench 5. Untuk CPU-nya didapat skor untuk CPU-nya di sini di history, CPU-nya didapat skor yang bawah nih 20 November. Untuk single core-nya 1747 dan multicore-nya 4746. Kalau kita lihat di sini di statistiknya, device punya gue ini sedikit di atas rata-rata device iPhone 14 pada umumnya, dan untuk multicore-nya juga sama, sedikit di atas rata-rata dari device 14 pada umumnya. Artinya performanya ini cukup bagus, cukup baik di iOS 18.1.1 ini. Begitu pula dari GPU-nya di compute di sini bisa teman-teman lihat hasilnya lumayan tinggi, ada di 13.318. Bisa dilihat juga di sini untuk hasilnya device rata-rata itu ada di 12.500-an, sementara punya gue ini dapat di 13 ribuan. Oke. Overall sebetulnya untuk pemakaian hari-hari gua ini selama 1x24 jam tadi yang udah gue bilang karena baru diupdate kemarin agak siang. Ini oke-oke aja, nggak ada masalah, nggak ada bugs, nggak ada isu, connectivity juga aman. Dan kalau untuk teman-teman yang mungkin pakai HP X Inter yang dipasangin kartu, resikonya mungkin bakal kehilangan sinyal atau mungkin sinyal yang hilang bisa balik lagi, itu memang anomali ya, tergantung dari sistem cair yang dibuat sama pemerintah. Memang itu sangat anomali dan aneh banget. Harusnya jelas dan detail di aturannya kalau iPhone X Inter yang tidak membayar pajak dan tidak terdaftar bea cukai atau tidak masuk whitelist harusnya sih diblokir, tapi tetap ada aja 1, 2 atau bahkan banyak iPhone yang masih bisa mengakses jaringan walaupun kayak gitu, kayak yang tadi udah gue bilang, anomali, kadang sinyalnya ada, kadang keblokir, ntar muncul lagi, ntar hilang lagi, kayak gitulah. Teman-teman harus pahami aja kalau iPhone X Inter kalian memang nggak ngebayar pajak atau nggak resmi, harus dimaklumi dan memang bukan salah pemerintah karena kita aja yang belum tahu dan mungkin belum mengikuti aturan yang sudah tersedia, kayak gitu. Lalu untuk hal-hal lainnya, kayak pemakaian di sini beberapa sosial media yang gue pakai juga nggak ada masalah. Notifikasinya lancar, masuk dengan baik, nggak sampai delay. Untuk kamera juga, oh ya kamera kita coba, barangkali masih ada bugs. Waktu itu ada bugs di zoom in zoom outnya ya, agak patah ya. Oke nih, kayak gitu. Sekarang juga kayaknya agak ngedip ya, walaupun nggak patah tapi agak ngedip. Coba kalau foto, oke coba kita rekam aja. Video, coba ngambil objek, gue coba rekam. Oke, ini video 1 kali, boom, ke 0,5. Oh, masih ada patah ya. Nah, masih agak ada patahan kayak gitu. Ini semenjak iOS 18 kayak gini, ternyata belum solve juga bugsnya. Apakah teman-teman juga ngalamin? Karena memang ini pernah ada yang DM ke gue juga, iPhone 14 sama. Dia ngasih screen recordan dan memang kayak gini, kayak ada ngeglitch gitu, ngeglitch. Nah kayak gitu, kurang smooth. Nah kayak gitu. Gimana dengan iPhone teman-teman? Di iPhone kalian kameranya apakah sama kayak gini atau enggak? Kalau kita lihat, nah kayak gitu. Zoom in zoom outnya itu nggak smooth. Ini dari iOS 18 seinget gua masih kayak gini ternyata, belum di solve sama Apple. Dan oke, gitu kita hapus aja. Dan satu hal yang menurut gua kurang nyaman di iOS dari iOS 18.1.1 ini, semenjak iOS 18.1 tepatnya, di bagian di sini nih, di bagian nah di bagian emoticonnya ini ukurannya tuh gede banget. Teman-teman bisa lihat di sini.
ukuran emoticonnya itu gede-gede banget, jadi hanya sedikit emoticon yang masuk dalam satu layar. Harus kita nge-swipe ke samping kayak gini kalau mau nyari emoticon yang belum pernah kita pakai sebelumnya. Jadi cukup PR juga nge-slide-slide-nya. Karena menurut gua ini lebih baik dikembaliin kayak sebelumnya aja, lebih kecil-kecil kayak di iOS 17 gitu. Lebih enak ngelihatnya, lebih padat gitu, lebih banyak icon yang masuk dalam satu layar. Kalau kayak gini tuh kayak terlalu gede aja buat gua. Tapi ini masalah preferensi aja, menurut kalian gimana? Boleh komen juga di kolom komentar. Oke, itu aja mungkin informasinya. Dan kalau kalian ingin tahu lebih informasi lainnya, langsung aja klik video gua yang lainnya. Thank you for watching, see you next video, bye-bye. Brother, Apple devices, gadget and technology. Apple devices, gadget and technology.